Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang psikologi trading. Kali ini kita akan membahas tentang anchoring effect. Tidak usah basa-basi lagi ya. Kita langsung saja membahas tentang teorinya. Jadi teori utamanya berbunyi bahwa kita mendasarkan atau menjangkarkan, kalau dalam bahasa Indonesia, anchor itu kan artinya jangkar ya. Jadi kita mendasarkan atau menjangkarkan sesuatu pada pilihan atau informasi pertama ketika kita membuat keputusan berikutnya. Nah, di dalam materi ini kita nanti akan bahas contohnya, baik di luar dunia trading maupun di dalam dunia trading. Dan juga kita akan membahas pengaruhnya pada trading kita. Nah, apa contohnya? Contoh dalam dunia sehari-hari, kita mendasarkan keputusan kita berikutnya pada keputusan atau pada pengalaman kita yang sebelumnya. Contoh, kita pernah melihat orang gondrong itu ternyata nakal. Itu pengalaman kita. Lalu kita melihat orang gondrong yang lain, lalu kita berprasangka bahwa wah, orang gondrong ini pasti nakal nih. Nah, itu namanya anchoring effect. Atau contoh lain, kita melihat orang bertato. Orang bertato biasanya kita punya pengalaman dengan orang bertato. Mungkin pengalaman yang kurang enak, mungkin dijambret atau mungkin dipalak di jalan gitu ya. Itu pengalaman pribadi. Mungkin orang lain fine-fine aja gitu ya sama orang yang bertato, tapi kita memiliki pengalaman itu. Akhirnya itu mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan berikutnya. Sehingga ketika kita berurusan dengan orang-orang yang katakanlah bertato, maka kita akan menganggap bahwa orang bertato itu buruk gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya dalam kita mengambil keputusan. Nah, di dalam dunia marketing, anchoring effect ini sering juga dimanfaatkan oleh para sales. Nah, contoh di sini. Contoh ketika kita membeli sebuah mobil ya. Mungkin ini sedikit permainan yang sedikit licik ya, mungkin di kalangan para sales. Mungkin kita pernah mengalami seperti ini. Kita membeli pada sebuah dealer, kita tanya harganya. Lalu dealer pertama biasanya akan menaikkan harganya. Pak, ini harga mobil berapa? Katakanlah. Dealer itu menjawab ya 500 juta gitu ya. Nah, lalu dealer kedua itu biasanya sudah kong kali kong dengan dealer pertama. Lalu dealer kedua akan menaikkan harganya menjadi katakanlah 510 juta. Nah, kita di sini terjebak dalam anchoring effect ini. Kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Karena dealer kedua memberikan harga 510 juta, kita menganggap harga 500 juta itu sebagai harga yang murah tanpa kita melakukan riset. Sebenarnya harga dari pabriknya itu berapa? Nah, itu juga sering terjadi dalam contoh dalam skala kecil, misal counter HP gitu ya. Orang jual beli HP biasanya antar counter itu biasanya ya enggak biasanya sih ya, ada yang seperti itu gitu kan. Biasanya kong kali kong dinaikkan harga biar harga yang pertama itu terlihat murah. Nah, kalau kita tidak jeli dan tidak melakukan riset lebih dalam, misal cari di Google dulu berapa harganya gitu, nah kita akan terjebak dalam yang namanya anchoring effect ini. Nah, bagaimana contohnya dalam dunia trading? Di sini saya akan memberi sebuah contoh dalam analisa sebuah news ya. Bagaimana anchoring effect menyerang psikologi kalian. Contoh, ada sebuah news, katakanlah news A mempengaruhi mata uang USD. Ambil contoh aja, misal pemilihan presiden ya. Kalian yakin kalau Presiden Trump terpilih, maka ekonomi Amerika akan membaik dan US dollar akan naik. Nah, karena keyakinan kalian ini sangat besar, maka ini menjadi anchor atau menjadi jangkar kalian, menjadi dasar kalian dalam mengambil keputusan selanjutnya. Nah, akhirnya pasar memutuskan. Mungkin ketika Trump terpilih, USD katakanlah naik sebentar ya. Lalu ketika rilis news selanjutnya, katakanlah muncul news B. News B ini katakanlah rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika, lalu rilis produksi manufaktur Amerika. Nah, katakanlah
pertumbuhan ekonomi Amerika melemah. Tapi karena kalian sangat amat yakin dengan berita pertama bahwa ketika Trump terpilih ekonomi Amerika akan membaik, kalian terus melakukan buy USD. Padahal USD mengalami penurunan setelah itu. Walaupun muncul berita, katakanlah berita C, D, dan seterusnya sampai Z gitu ya, karena kalian sudah terserang yang namanya efek psikologis anchoring effect ini, kalian akan terus menganggap bahwa harga suatu saat akan naik. Padahal nyatanya harga semakin lama semakin turun. Kalian terus berprasangka atau kalian terus mendasarkan keputusan kalian pada pengalaman pertama kalian atau pengalaman yang paling mendasari cara berpikir kalian. Itu cukup berbahaya ya, psikologi seperti itu. Contoh, saya beri contoh lain dalam analisa teknikal. Contoh, kalian memiliki sebuah strategi, katakanlah strategi A ya. Pada uji coba pertama kalian mengalami win atau profit. Wah, kalian langsung menganggap strategi kalian atau teknik analisa kalian ini adalah analisa yang bagus. Lalu pada percobaan B katakanlah, pada percobaan kedua ya, ini strategi A. Pada percobaan kedua, kalian kembali mengalami win. Akhirnya kalian semakin yakin bahwa ini adalah teknik yang tepat untuk kalian, ini adalah strategi analisa yang paling baik, yang paling cocok untuk kalian. Nah, akhirnya pada percobaan ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya, kalian terus mengalami loss berturut-turut. Nah, kalian di sini sudah terjebak yang namanya anchoring effect, di mana pengalaman pertama kalian menjadikan dasar kalian dalam mengambil keputusan. Ini yang cukup berbahaya dalam trading. Kalian menampilkan pengalaman kalian yang setelahnya, ini adalah fakta kan sebenarnya. Fakta bahwa teknik kalian rugi, loss berturut-turut, sampai 5 kali berturut-turut. Kalian menampilkan fakta ini hanya untuk menyokong fakta kalian sebelumnya, bahwa kalian pernah win 2 kali berturut-turut di sini. Nah, ini cukup berbahaya. Dan ini sering dialami oleh kebanyakan trader. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya ya, bahwa yang pertama kita harus sadar dulu, itu yang penting, bahwa kita punya masalah psikologi ini. Lalu yang kedua, kita menggunakan yang namanya tool. Tool itu adalah berupa journal trading. Journal trading ini akan membantu kita berpikir lebih lebih objektif maksud saya, terhadap fakta yang terjadi. Kita tidak mendasarkan keyakinan kita atau keimanan kita atau fanatisme kita terhadap suatu teknik yang sudah pertama kali kita pelajari, yang pernah mendatangkan profit pada kita dulu, mungkin 1-2 kali profit, yang pernah memberikan kita sedikit keuntungan, tetapi kita menampilkan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Nah, itu cukup berbahaya. Jadi, journal trading membantu kita berpikir secara garis besar. Sebenarnya berapa sih akurasi dari teknik kita? Itu semuanya akan tertulis dalam journal trading. Oke, jadi gitu aja ya penjelasan tentang anchoring effect. Semoga kalian paham. Kita akan lanjut ke materi psikologi trading yang lain. Terima kasih.